wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia dari kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang problem dan similar verb. Definisi masalah dan kata kerja serupa. Masalah dan kata kerja serupa mengacu pada serangkaian kata yang biasa digunakan dalam penulisan akademis untuk menggambarkan masalah, tantangan, dan perbedaan. Kata kerja ini membantu penulis mengkomunikasikan masalah dan solusi secara efektif dengan cara yang jelas dan ringkas. Saat menulis makalah atau esai yang membahas masalah atau tantangan tertentu, penting untuk menggunakan masalah dan kata kerja serupa untuk menyampaikan dengan jelas sifat masalah dan solusi potensial. Dengan memasukkan kata kerja ini ke dalam tulisan, Anda dapat secara efektif mengkomunikasikan kedalam dan kompleksitas masalah yang ada, serta menunjukkan pemikiran kritis dan keterampilan analitis. Problem verbs. Kata kerja masalah. Kata kerja rise, raise, dan lay menimbulkan masalah bahkan dari bahasa Inggris asli speakers. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengingat mana verba yang intransitif dan mana yang transitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak mempunyai pelengkap. Kata kerja transitif adalah kata kerja mengambil pelengkap. Yang pertama ada rise. Kata kerjanya berarti bangkit, bergerak ke atas dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan orang lain, meningkat. Contohnya, the sun rises early in the summer. Yang kedua ada raise. Kata kerjanya berarti mengangkat atau meninggikan suatu benda atau untuk meningkatkan sesuatu. Contohnya, the student raise their hand in the class. Yang ketiga ada lie. Kata kerja ini berarti istirahat atau ditempatkan di suatu tempat. Kata kerja ini sering digunakan dengan preposisi di bawah. Catatannya, kata kerja ini harus tertukar dengan kata kerja berbohong yang bermaksud mengatakan sesuatu yang tidak benar. Contohnya, the university lies in the western section of town. Yang keempat, ada lay. Kata kerja ini berarti meletakkan seseorang atau sesuatu pada suatu permukaan. Contohnya, don't lay your clothes on the bed. Yang kelima, ada sit. Kata kerja ini artinya mengambil tempat duduk. Ini juga sering digunakan dengan preposisi di bawah. Contohnya, we are going to sit in the 5th row at the opera. Yang keenam, ada set. Kata kerja ini berarti meletakkan seseorang atau sesuatu pada suatu permukaan atau suatu tempat. Kata ini sering kali dapat dipertukarkan dengan lay atau put, kecuali dalam ekspresi idiomatik tertentu, seperti mengatur meja. Contohnya, the girl helped her father set the table every night. Similar verbs. Yang pertama ada tell and say. Kata kerja ini tell and say serupa. Arti utama dari tell adalah mengatakan atau menulis sesuatu kepada seseorang. Contohnya, please tell us your name and occupation. Arti utama dari say adalah menggunakan suara Anda untuk mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. Contohnya, they say that you should drink 8 glasses of water a day. Yang kedua ada let and leave. Membiarkan dan meninggalkan mempunyai bunyi yang mirip, namun tidak memiliki arti yang sama. Membiarkan berarti memperbolehkan atau mengizinkan. Contohnya, their mother lets them stay up late every night. Meningkatkan berarti membiarkan seseorang atau sesuatu tetap tinggal. Meninggalkan juga berarti menghilangkan atau pergi. Contohnya, she left
her briefcase at the office every day. Yang ketiga ada borrow and lend. Meminjam dan prapaskah memiliki arti yang terkait. Meminjam berarti mengambil dan memberi kembali. Seringkali diikuti dengan kata dari. Meminjamkan berarti memberi dan mengambil kembali. Seringkali diikuti dengan kata to. Contohnya, Karen's father borrowed money from the bank last term. The bank lent money to Karen's father last term. Yang keempat ada make and do. Adalah kata kerja serupa dalam bahasa Inggris. Ada beberapa kata yang digabungkan dengan make, dan ada pula yang digabungkan dengan do. Dengan kata lain, ada ekspresi tetap dalam bahasa Inggris dengan kedua kata kerja ini. Dan Anda hanya perlu mempelajarinya, namun ada aturan umum yang bisa Anda ikuti. Gunakan make ketika Anda membuat atau memproduksi sesuatu. Contohnya, please make some tea before you leave. Yang kedua, gunakan do untuk tindakan yang harus Anda lakukan, seperti pekerjaan atau untuk aktivitas umum, terutama aktivitas yang sering Anda ulangi. Contohnya, Mom says no TV until you do your homework. Kesimpulannya, dalam pembahasan tentang problem dan similar verbs, kita telah memahami pentingnya perbedaan antara kata kerja yang serupa dalam konteks pemecahan masalah. Dalam makalah ini, kita telah melihat bahwa penggunaan yang tepat dari kata kerja seperti tell and say, let and leave, lie and sit, dan yang lainnya dapat mempengaruhi pemahaman dan komunikasi efektif dalam konteks penyelesaian masalah. Dengan memahami nuansa antar kata-kata tersebut, seseorang dapat mengkomunikasikan ide dan solusi dengan lebih jelas dan tepat.